Bayangkan, dunia tiba-tiba hening. Tidak ada angin, tidak ada napas, tidak ada oksigen. 1 menit, hanya 60 detik. Tapi itu sudah cukup untuk mengubah seluruh planet menjadi neraka diam-diam. Oksigen, unsur yang tak terlihat tapi menopang setiap detik kehidupan. Ia bukan hanya udara yang kita hirup. Ia adalah bagian dari segalanya. Tubuh kita, air yang kita minum, tanah tempat kita berpijak, bahkan baja, kaca, dan batu yang membangun dunia ini. Dan jika unsur itu menghilang bahkan hanya untuk 1 menit, dunia akan hancur secara perlahan namun pasti. Detik pertama manusia akan merasakannya lebih dulu. Dalam hitungan sepersekian detik, paru-paru kosong, otak mulai kehilangan suplai energi. Semua orang tanpa kecuali akan terengah-engah, merasakan panas di dada, lalu pingsan dalam waktu kurang dari 15 detik. Dalam 60 detik, miliaran tubuh manusia akan kehilangan kesadaran serentak. Bukan karena kehabisan udara, tapi karena seluruh sistem biologis berhenti menerima oksigen untuk membakar energi di dalam sel. Tanpa oksigen, pembuluh darah mulai kehilangan tekanan. Sel-sel otak mati, jaringan jantung berhenti berdetak, dan semua sinaps di otak yang membuat kita bisa berpikir, bermimpi, dan mengenali dunia tiba-tiba padam. Bagi hewan, efeknya serupa, bahkan lebih cepat. Burung jatuh dari langit seperti daun kering. Ikan-ikan mati terapung di permukaan air, karena bahkan air laut dan air tawar kehilangan kandungan oksigennya. Serangga berhenti bergerak. Setiap makhluk hidup yang hidup dengan pernafasan aerobik, dari paus biru hingga semut kecil, semuanya kolaps bersamaan. Dalam skala planet, hilangnya oksigen bukan sekadar membuat makhluk hidup tak bernafas. Ia menghancurkan struktur dunia itu sendiri. Udara yang kita kenal adalah campuran gas, dan sekitar 21% darinya adalah oksigen. Jika unsur itu lenyap, tekanan atmosfer turun drastis. Suara tak bisa merambat karena udara kehilangan kemampuan menghantarkan gelombang bunyi. Dunia menjadi senyap total. Langit yang biasanya biru berubah menjadi hitam gelap seperti malam. Karena warna biru langit berasal dari hamburan cahaya oleh molekul oksigen dan nitrogen. Tanpa itu, sinar matahari menembus langsung tanpa hamburan, membuat siang terasa asing, seperti di bulan. Kemudian, dunia fisik mulai berubah. Besi dan baja mulai retak dan hancur, karena oksigenlah yang membentuk lapisan oksida pelindung di permukaannya. Beton yang selama ini tampak kokoh mulai terurai. Bangunan runtuh bukan karena gempa, tapi karena molekul penyusunnya kehilangan keseimbangan kimiawi. Cat di dinding terkelupas, logam di mobil-mobil mencair akibat panas yang tak lagi terserap atmosfer. Permukaan bumi sendiri mulai panas, karena ozon, lapisan pelindung di atmosfer yang terbentuk dari oksigen juga ikut hilang. Radiasi ultraviolet dari matahari masuk tanpa penyaring. Dalam hitungan detik, kulit manusia terbakar, tumbuhan kering, dan laut mulai mendidih di permukaannya. Tumbuhan mungkin terlihat kuat, tapi mereka juga butuh oksigen untuk bernafas. Tanpa oksigen, respirasi sel berhenti. Fotosintesis tidak akan berjalan dengan benar, karena proses itu membutuhkan karbon dioksida dan air, yang keduanya juga bergantung pada siklus oksigen. Hutan jagasa seperti Amazon akan berubah menjadi lautan batang mati. Setiap daun kehilangan warna hijaunya, setiap bunga kehilangan kelopaknya, dan bumi kehilangan sumber kehidupannya sendiri. Lalu air yang kita minum, yang menutupi 70% permukaan bumi, juga berubah. Karena air adalah gabungan 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen.
Jika oksigen menghilang, molekul H2O tak bisa eksis. Air akan terurai menjadi gas hidrogen yang mudah terbakar, meledak di bawah panas matahari, menciptakan badai api di seluruh planet. Laut, sungai, dan awan menguap bersama. Bumi menjadi planet kering dan terbakar, seperti Mars yang kehilangan masa lalunya. Tanah juga akan berubah. Semua partikel debu yang menempel satu sama lain karena oksida kehilangan daya ikatnya. Dalam sekejap, bumi tertutup badai debu global. Langit tak lagi biru, melainkan coklat gelap. Setiap langkah manusia akan mengangkat ribuan butir pasir ke udara, tapi udara itu sendiri sudah kehilangan makna. Jika kita berpikir teknologi bisa menyelamatkan kita, maka itu ilusi. Mesin jet tak akan menyala, mobil tak bisa hidup, bahkan api pun tak bisa menyala tanpa oksigen. Seluruh dunia terdiam, kota-kota padam, satelit jatuh karena perubahan tekanan udara yang ekstrim, dan bumi kembali menjadi bola batu tanpa hidup, seperti saat awal terbentuk miliaran tahun lalu. Namun yang paling menarik adalah, jika oksigen benar-benar hilang, sebagian kecil kehidupan mikro bisa bertahan. Makhluk anaerob yang hidup tanpa oksigen. Mereka akan menjadi penguasa baru planet ini. Mikroba yang hidup di kedalaman tanah, di dasar laut purba, atau di kawah panas bumi akan mulai berkembang. Dunia yang dulu hijau, biru, dan penuh nafas akan digantikan dunia abu-abu, tenang, tapi hidup dengan cara yang tak bisa dibayangkan manusia. Dan jika setelah 60 detik, oksigen tiba-tiba kembali, dunia yang kita kenal tidak akan sama lagi. Manusia sudah mati, tumbuhan hangus, laut menghilang, gunung dan logam mulai runtuh. Hanya sisa-sisa struktur dunia yang tersisa, berdiri di atas bumi yang terbakar. 1 menit yang seolah sepele, tapi menghapus miliaran tahun evolusi kehidupan. Namun ada makna dalam mimpi buruk ini. Ia mengingatkan kita bahwa sesuatu yang kita anggap sepele, seperti udara yang kita hirup setiap hari, adalah keajaiban terbesar yang menjaga seluruh kehidupan tetap berjalan. Kita tidak pernah benar-benar sadar betapa berharganya sesuatu sampai ia hilang, meski hanya sesaat. Karena pada akhirnya, kehidupan bukan tentang seberapa lama kita bisa bernafas, tapi tentang kesadaran bahwa setiap nafas adalah hadiah yang menahan dunia dari kehancuran. Dan jika suatu hari kamu menatap langit, hiruplah dalam-dalam, karena mungkin di luar sana ada planet-planet lain yang tak lagi punya kesempatan untuk melakukannya. Bumi hidup karena kita bernafas, dan kita bernafas karena bumi masih berbaik hati memberi kita oksigen. 1 menit tanpa itu, dan seluruh keberadaan lenyap bersama waktu.